Selain itu, acara hari ini disponsori oleh FWB Coffee atau Friends with Beans Coffee yang berada di Jalan Kuliner Bintara 15, Bintara, Bekasi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat di acara ini. Adapun topik yang akan kita bahas dalam webinar kali ini yaitu How to Create a Powerful CV for a Scholarship and Internship. Kejar mimpi, rapikan CV. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Dina Safira, selaku moderator yang akan memandu jalannya seminar dari awal sampai akhir. Assalamualaikum, bismillah, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Robikal Muntaha Meliala, SSMIKOM, selaku dosen pembimbing Manajemen Ilmu Komunikasi Universitas Bina Sarana Informatika. Yang saya hormati, Kak Abi Kurniawan selaku pembicara, kemudian Kak Dina Safira selaku moderator, rekan-rekan panitia dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT. Dengan rahmat dan hidayahnya, kita masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti acara hari ini. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Wahyudin selaku Project Manager dari EduSpace Event Organizer yang berjudul How to Create a Powerful CV for Scholarship and Internship. Mengucapkan selamat datang kepada seluruh teman-teman dari Indonesia yang bergabung pada acara hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Robikal Muntaha Meliala, SSMIKOM selaku dosen yang telah membimbing sampai acara ini berlangsung, dan speaker dan moderator yang telah meluangkan waktunya, rekan-rekan panitia yang sudah bekerja keras sampai hari ini, kemudian sponsor utama kita, FWB Kopi, dan penyelenggaraan acara ini masih kurang sempurna. Selamat mengikuti webinar kali ini, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada rangkaian acara selanjutnya. Sambutan dari Bapak Robikal Muntaha Meliala SSMIKOM selaku dosen mata kuliah Event Management. Untuk Bapak Robikal, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan saudara moderator Dina Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat narasumber kami, Saudara Abi Kurniawan, yang merupakan mahasiswa Universitas Brawijaya. Saya sangat senang sekali untuk menghadiri webinar ini karena kolaborasi dari Universitas Brawijaya dan Universitas Bina Sarana Informatika tentunya. Terima kasih Kakak atas kesediaannya untuk mengisi acara dia. Kepada yang terhormat dan terima kasih kepada tim panitia, Wahyudin sebagai Project Manager atau Ketua Pelaksana. Lalu terhormat Putri Amalia, kepada yang terhormat Fatimah Az-Zahra, kepada yang terhormat Siti Rahma, dan kepada yang terhormat Aulia Dinda Safitri. Dan tak lupa kepada yang terhormat Dina Safira sebagai moderator hari ini, dan juga Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir pada webinar hari ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Izinkan saya, Robikal Muntaha Meliala, menjelaskan mengapa event ini dibuat. Berawal dari kurikulum mata kuliah Management yang merupakan mata kuliah wajib yang harus diprodi S1 Ilmu Komunikasi Universitas untuk sampai dengan pertemuan. Maka disitu dapat memberikan some of reference yang bagus, budgeting yang bagus, ide kreatif event yang bagus, dapat dilakukan secara online maupun offline, lalu sampai pada eksekusi dan juga mencari sponsor dan juga media partner. Alhamdulillah, saudara dan saudari yang saya hormati, kelompok ini termasuk salah satu kelompok yang lulus seleksi pada tahap pertama dan akhirnya dapat mengeksekusi event sampai sejauh ini. Oke. Pada panitia yang bernama EduSpace Event Organizer, saya ucapkan selamat dan saya tunggu kesiapannya untuk sidang evaluasi setelah webinar ini berlangsung. Sedikit berbicara tentang latar belakang dengan tema How to Create for Scholarship and Internship ini, saya sangat menyetujui mengapa proposal ini perlu, karena saya melihat bahwa Kemendikbud pun sudah menyelenggarakan program Kampus Merdeka. Program Kampus Merdeka ini sendiri adalah program yang memberikan space atau kesempatan mahasiswa dan mahasiswi untuk mengembangkan talent dan bakatnya, sehingga dapat turun langsung ke dunia lapangan pekerjaan. Dan tentunya itu merupakan bentuk concern atau kepedulian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, yaitu Bapak Nadiem, supaya mahasiswa dan mahasiswa kita itu bukan hanya pandai di teoritis, tapi juga dapat pandai di praktek dan dapat langsung mengaplikasikan ilmunya di dunia pekerjaan. Dan itu dikonversikan 20 SKS. Adapun beberapa program Merdeka yang dapat disebutkan satu persatu menurut Dikti Vokasi, yaitu ada 9 program, di antaranya program
pertama, magang bersertifikisme, kemudian studi independen bersertifikat, proyek kemanusiaan, riset atau penelitian, membangun desa atau KKN tematik, program kampus mengajar, dan program wirausaha. Saudara-saudari sekalian, 9 program itu merupakan program yang diusung pemerintah untuk menyeimbangkan kemampuan teori dan praktis dari mahasiswa supaya dapat siap bekerja dan terjun ke dunia pekerjaan sesuai dengan minat dan passion yang masing-masing. Dan tidak semua mahasiswa dapat mengikutinya pasti karena ada seleksi yang harus diikuti. Salah satu seleksi yang harus diikuti adalah seleksi dokumentasi, yaitu berupa CV atau kurikulum vitae. Jadi Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudari yang ada di webinar hari ini, jangan sampai salah kaprah. CV yang kita bahas ini adalah kurikulum vitae ya, bukan CV yang merupakan badan hukum yayasan atau community health and of staff, tapi CV di sini adalah kurikulum yang merupakan riwayat atau daftar riwayat hidup yang perlu kita jelaskan sebagai calon scholars ataupun calon karyawan yang akan magang ke suatu perusahaan. Demikian latar belakang yang dapat saya sampaikan pada webinar hari ini. Selamat dan sukses pada tim Education Organizer. Terima kasih kepada saudara Adi Kurniawan yang studi untuk meluangkan ilmunya, karena Adi Kurniawan ini merupakan salah satu orang yang menerima beberapa beasiswa, banyak sekali ya. Kalau Pak dan Ibu sudah melihat posternya dan flyer kita di beberapa media publikasi. Acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator Dina Safira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Robika atas sambutannya. Masuk ke rangkaian yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu ada sesi pemaparan materi. Tapi sebelum pemaparan materi disampaikan oleh penyaji, saya ingin memberikan beberapa informasi menarik nih dari penyaji materi kita, yaitu Kak Abi Kurniawan. Seperti yang sudah disinggung oleh Bapak Robikal tadi, Kak Abi ini adalah seorang mahasiswa ilmu pemerintahan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Brawijaya dengan IPK terupdate 3,96. Ia juga merupakan penerima magang Kampus Merdeka tahun 2021 sebagai copywriter dan researcher di Telkom Indonesia. Kemudian Kak Abi juga sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia pada tahun 2020 dan juga beasiswa Asajingga di tahun 2019. Menarik banget kan ya teman-teman? Segala jenis prestasi yang udah Kak Abi raih. Nah, tanpa mengelur banyak waktu lagi nih, karena kayaknya teman-teman udah penasaran Kak Abi tuh yang mana sih, gitu kan. Jadi untuk Kak Abi Kurniawan, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Halo, terima kasih Kak Dina. Sebelumnya aku izin share screen terlebih dahulu ya. Baik Kak Abi. Mungkin untuk hostnya bisa diberikan izin terlebih dahulu. Oke, baik. Sebentar ya. Oke, baik teman-teman. Gimana? Apa slide-ku sudah terlihat? Udah. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Selamat pagi, teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, teman-teman. Buat teman-teman sekarang yang kurang fit, semoga cepat diberikan kesembuhan. Dan terima kasih juga nih atas kesempatannya yang diberikan oleh teman-teman dari Education Organizer, karena sudah memberikan aku kesempatan untuk sharing terkait dengan gimana sih caranya kita buat CV yang powerful ya, untuk apply scholarship dan juga internship. Nah, dalam pembahasan kali ini teman-teman, ada 4 hal penting nih yang nanti akan aku share kepada teman-teman semua. Tapi sebelum itu, aku mengingatkan teman-teman untuk mempersiapkan catatannya gitu ya. Baik bisa berupa buku tulis ataupun screen capture apabila nantinya materi yang akan aku sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman dan terdapat poin-poin penting yang bisa kalian ambil. Nah, pada pembahasan pertama nih teman-teman, aku akan menjelaskan kenapa sih CV itu menjadi instrumen penting dalam kita apply ke beasiswa ataupun internship ataupun magang ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah apa aja sih ya hal yang harus kita persiapkan nih sebelum membuat CV dan juga apply beasiswa ataupun magang. Yang ketiga, kesalahan apa aja nih yang biasanya dilakukan oleh pemula dalam membuat CV. Nah, pada pembahasan kali ini teman-teman, aku akan sharing juga terkait dengan kesalahan apa yang dulu pernah aku lakukan pada saat membuat CV pada saat gitu ya teman-teman, dan semoga kesalahan tersebut tidak dilakukan kembali oleh teman-teman sekalian. Serta yang terakhir, hal-hal apa aja nih yang seharusnya kita cantumkan dalam CV supaya CV kalian menjadi powerful. Oke, udah siap ya teman-teman? Kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama, kenapa sih CV itu menjadi instrumen yang penting? Hal yang penting sebelum kita apply beasiswa ataupun internship, magang. Nah, yang pertama teman-teman,
kita ketahui sendiri bahwa agar CV kita diperhitungkan, sekedar sharing nih teman-teman, pada saat awal aku mendaftar beasiswa Bank Indonesia serta di Telkom Indonesia dengan posisi copywriter and researcher, itu banyak banget pendaftarnya. Bahkan setauku ya, kalau di Telkom Indonesia untuk posisi magang saja, itu yang mendaftar sekitar 47.000 orang. Bisa teman-teman bayangkan gitu kan, dari 47.000 orang, hanya kurang dari 250 orang yang dipanggil nantinya untuk diikutsertakan dalam program magang. Nah, bisa kalian bayangkan kan, ketika CV yang nanti teman-teman buat ternyata tidak bagus ataupun tidak sesuai dengan apa yang dia minta, maka dengan demikian CV teman-teman pasti akan tidak diperhitungkan. Nah, dalam hal ini CV itu berfungsi supaya teman-teman bisa dilanjutkan kepada tahap-tahap selanjutnya ya teman-teman, dan yang mana nantinya akan aku sampaikan kepada kalian semua terkait gimana caranya supaya kita buat CV yang menarik dan diperhitungkan. Yang kedua nih teman-teman, CV itu bisa berfungsi sebagai tolak ukur rekruter, di mana dalam hal ini berfungsi untuk menilai apakah calon kandidat tersebut berkompeten atau tidak. Karena banyak nih teman-teman daripada rekan-rekanku gitu ya, yang sebetulnya mereka itu capable, mereka itu memiliki kompetensi yang bagus, mereka itu memiliki skill yang memadai, akan tetapi mereka tidak bisa mengkomunikasikan skill tersebut ke dalam sebuah CV. Apa jadinya? Alhasil rekruter tidak tahu apakah anak tersebut berkompeten atau tidak. Nah, maka dengan hal itu, aku akan menjelaskan kepada teman-teman gimana caranya kita buat CV supaya kita bisa menunjukkan kepada rekruter bahwa kita adalah orang yang berkompeten. Nah, kalau kata Iman Usman nih, teman-teman, CV yang bagus memang tidak menjamin kita untuk mendapatkan beasiswa atau pekerjaan. Tapi CV yang tidak bagus akan mengakibatkan kita kehilangan kesempatan untuk maju ke tahap berikutnya. Terus apa aja nih Kak hal yang harus kita persiapkan sebelum kita membuat CV ataupun sebelum kita apply scholarship dan magang? Yang pertama, kita harus kenal sama diri kita dulu teman-teman. Karena dalam hal ini CV itu mengakomodir 4 hal berikut teman-teman, yaitu pengalaman kepemimpinan kalian, pengalaman organisasi kalian, interest atau hobi, kalian tuh tertarik dengan hal apa sih? Dan yang terakhir, yang paling penting adalah apa kemampuan yang kalian punya. Tapi Kak, aku tuh nggak tahu Kak, apa sih kemampuan yang aku punya? Apa sih hal-hal yang sekiranya berpotensi bagus untukku? Nah, kalau katanya buku dari Alexandro Ruby, teman-teman, yang berjudul You Do You Book, cara kita supaya kita tahu apa sih kemampuan kita atau apa sih potensi yang kita miliki adalah dengan bertanya kepada Circle of Trust. Kak, Circle of Trust itu siapa? Circle of Trust adalah orang-orang di sekeliling kita yang kenal betul dengan kita, teman-teman. Bisa rekan kita atau sahabat kita, rekan kerja kita, itu bisa rekan beasiswa kita. Pokoknya orang-orang ini itu memiliki kedekatan dengan kita. Tapi syaratnya adalah orang ini harus atau bisa berkata jujur kepada diri kita sendiri. Misalnya Abi adalah orang A, orang yang memiliki sifat A, maka teman kalian ini juga tidak sungkan untuk mengatakan hal demikian, teman-teman. Nah, dengan demikian, kalian pasti akan bisa merefleksikan diri dan akhirnya tahu, oh ternyata aku tuh mampu ya untuk melakukan hal ini. Ternyata aku tuh punya potensi dalam bidang ini. Nah, dengan demikian, sedikit banyak teman-teman akan tahu atau kenal tentang diri kalian sendiri. Nah, yang kedua adalah kita harus melakukan riset, teman-teman. Pastikan teman-teman paham nih kebutuhan apa sih yang dicari oleh perusahaan atau instansi tersebut. Karena nggak jarang ya teman-teman daripada teman-temanku ini ketika mereka melamar magang ataupun beasiswa, mereka tuh seperti menggunakan teknik melempar jaring, teman-teman. Ya, satu CV itu digunakan untuk beribu lamaran ataupun beribu beasiswa. Hal ini tentu nggak efektif ya teman-teman, karena biasanya setiap company ataupun setiap yang menawarkan beasiswa itu biasanya mereka memiliki requirements yang berbeda-beda ataupun job description yang berbeda-beda. Bahkan untuk satu role saja di lain company itu bisa saja requirements-nya berbeda atau job description-nya itu berbeda. Maka dengan demikian kalian harus paham nih apa sih kebutuhan yang
dicari sama mereka. Nah, dengan demikian kalian bisa menyesuaikan dengan CV yang nanti akan kalian berikan. Jadi saranku, CV yang nantinya akan kalian berikan kepada company itu disesuaikan kembali ya teman-teman. Jangan seperti menebar jaring, yaitu satu CV digunakan untuk beratus lamaran. Seperti itu teman-teman. Nah, terus kesalahan apa aja nih, Kak, yang biasanya dilakukan sama pemula? Nah, aku akan sharing nih, teman-teman, terkait dengan kesalahan apa yang dulu tuh aku lakukan gitu. Dan semoga kesalahan ini itu nggak dilakukan sama teman-teman gitu ya. Nah, ini teman-teman. Yang pertama adalah mencantumkan hal-hal yang mengundang subjektivitas. Ini adalah salah satu CV yang aku dapatkan di internet ya teman-teman. Dan aku rasa CV ini banyak sekali kekurangannya. Kenapa? Yang pertama, mereka itu mencantumkan hal-hal yang mengundang subjektivitas. Ini ada 5 hal nih teman-teman. Kenapa sebaiknya teman-teman tidak perlu untuk mencantumkan kelima hal ini. Yang pertama adalah usia. Kalau sekiranya mereka tidak meminta teman-teman untuk mencantumkan usia, sebaiknya tidak usah dilampirkan. Dikhawatirkan mengundang subjektivitas dari rekruter. Contohnya, ketika teman-teman melamar untuk posisi A, ternyata teman-teman masih terbilang usia yang cukup muda. Bisa jadi mungkin rekruter ketika memiliki subjektivitas tertentu terhadap usia tertentu, bisa jadi mungkin teman-teman dianggap tidak capable. Padahal kalau melihat dari skill teman-teman, bisa jadi sebetulnya teman-teman masuk gitu untuk posisi tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah agama atau suku. Tidak bisa kita hindari ya teman-teman, bahkan di era modern seperti sekarang, rasisme terhadap agama atau suku tertentu itu masih saja terjadi gitu kan. Nah, dikhawatirkan nih ketika kalian memasukkan agama atau suku, dan kebetulan rekruternya memiliki pandangan negatif terhadap suku atau agama kalian, maka bisa jadi presentase kalian untuk diterima itu menjadi kecil, teman-teman. Maka sebaiknya tidak perlu dimasukkan. Dan yang ketiga adalah gender, teman-teman. Nah, terlepas dari laki-laki ataupun perempuan itu memiliki posisi atau peran yang sama, tetapi banyak dari masyarakat kita tuh yang masih membeda-bedakan, teman-teman. Seperti laki-laki dianggap sebagai sosok yang kuat, ataupun perempuan dianggap sosok yang lemah. Nah, sebaiknya ketika mereka tidak meminta hal tersebut, tidak perlu dimasukkan. Yang terakhir, yang keempat adalah berat atau tinggi badan. Nah, khawatir nih teman-teman, misal berat atau tinggi badan kalian tidak proporsional, bisa jadi atau terlalu kurus atau terlalu gemuk. Nah, hal itu kan tadinya tidak terlalu difikirkan oleh rekruter, tapi ketika melihat berat atau tinggi badan kalian kok kayaknya nggak proporsional ya, kok kayaknya nggak pas ya. Nah, alhasil dikhawatirkan akan mengundang hal seperti itu. Kecuali teman-teman itu melamar untuk posisi yang seperti model ataupun aktor yang memang membutuhkan berat atau tinggi badan yang proporsional, maka wajar saja untuk dimasukkan teman-teman. Kembali lagi menyesuaikan dengan posisi apa yang kalian lamar seperti itu. Yang terakhir adalah sosial media. Ini masih bersifat tentatif atau tergantung ya teman-teman. Saranku adalah ketika kalian mau mencantumkan media sosial, maka cantumkanlah sosial media yang memang bisa untuk membranding diri kalian. Karena banyak loh dari sekarang rekruter tuh yang menilai karyawannya atau calon karyawannya dari sosial media yang mereka punya gitu. Apalagi nih kalau teman-teman punya media sosial, tapi ternyata digunakan untuk hal-hal yang nggak bermanfaat, seperti contohnya menebar kebencian dan sebagainya. Nah, sebaiknya itu tidak perlu dimasukkan teman-teman. Saranku nih untuk teman-teman yang sekarang belum mempunyai LinkedIn, ya tahu kan ya LinkedIn salah satu platform untuk kita menambah relasi di dunia profesional. Nah, teman-teman saranku adalah buat LinkedIn. Karena di LinkedIn itu nantinya kita akan memasukkan apa sih pengalaman kerja kita, pengalaman organisasi kita, aktivitas apa yang pernah kita lakukan, sampai prestasi yang pernah kita raih. Nah, kalau sosial media seperti LinkedIn, itu tidak apa-apa teman-teman untuk dimasukkan. Tetapi untuk sosial media pribadi seperti Instagram, Facebook, jika memang dirasa tidak bisa membranding diri teman-teman, itu tidak perlu ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah memberikan penilaian subjektif terhadap keahlian yang dimiliki. Pernah nggak sih teman-teman lihat CV yang seperti ini gitu? Yang di kanan kemudian ada bintang-bintangnya, kayak kemampuan Microsoft Office, Word, bintang 10, Microsoft Office Excel, bintang 8. Nah, sebetulnya teman-teman, penggunaan bintang ini itu dinilai tidak merepresentasikan keahlian kalian. Coba ya aku tanya, sebetulnya bintang 1 melambangkan apa sih? Bintang 2 melambangkan apa?
bintang 7 juga tidak tahu kita sebetulnya kemampuan kita tuh tidak terukur jadinya kalau hanya mencantumkan bintang seperti ini. Lebih baik kita melampirkan sertifikasi. Sekarang kan sudah banyak ya, contohnya kayak kita pengen tahu kemampuan bahasa Inggris kita, maka kita bisa nulis CV dengan bahasa Inggris, atau kita bisa ikutin tes TOEFL ataupun IELTS gitu teman-teman. Atau kalau misalnya dalam bidang Microsoft Office, teman-teman bisa tes Microsoft Office gitu, sertifikasinya nanti dilampirkan. Nah, itu jauh lebih terukur. Oh, ternyata kemampuan bahasa Inggris teman-teman di luar atau di atas rata-rata nih. Daripada teman-teman hanya mencantumkan bintang-bintang seperti demikian. Gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk bintang yang saat ini masih menggunakan hal seperti ini, itu tidak perlu lagi digunakan. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, menggunakan background CV yang berwarna. Nah, mungkin banyak ya dari kita, jujur dulu aku juga menggunakan background CV yang berwarna, teman-teman. Karena lebih estetik gitu nggak sih? Nggak membosankan gitu ya. Tapi sebetulnya nih teman-teman, kalau CV itu bukan merepresentasikan seberapa keren, tapi merepresentasikan apa yang sebetulnya kalian punya. Jadi tidak merepresentasikan seberapa kreatif teman-teman, tapi seharusnya merepresentasikan siapa kalian yang sebetulnya dengan melampirkan kemampuan. Nah, tapi CV yang background atau berwarna ini juga masih tergantung nih teman-teman. Kalau kalian melamar ke company ataupun instansi yang memang membutuhkan kreativitas, seperti contohnya desain ataupun ilustrator, desain grafis gitu ya, better memang teman-teman menggunakan CV yang kreatif gitu, karena biasanya CV kreatif juga dinilai, tapi biasanya mereka juga minta portofolio kok, seperti itu, bukan hanya CV saja kalau untuk posisi-posisi yang membutuhkan kreativitas. Nah, kalau teman-teman tidak melamar ke bagian yang seperti itu, sebaiknya gunakan CV yang nanti akan aku sarankan gitu ya, karena selain jelas atau mudah dibaca, ketika rekruter itu meng-screening CV kalian, tulisannya akan jauh lebih terbaca, teman-teman. Karena kadang kan kalau kita melihat CV yang seperti ini, suka tidak terbaca gitu ya. Ini tuh apa sih? Ini apa? Kalau misalnya kalian ternyata tidak bisa memadupadankan antara warna teks dengan warna background, alhasil jadi samar gitu kan, yang nantinya tidak akan terdeteksi oleh sistem, teman-teman. Kemudian yang keempat, nah ini yang paling banyak salah nih teman-teman, mencantumkan seluruh riwayat pendidikan. Sering nggak sih, ini adalah CV-ku dulu gitu ya, wah bayangin teman-teman dulu CV-ku nih seperti ini gitu ya, mencantumkan dari SD, SMP, itu sebetulnya tidak perlu teman-teman kalian cantumkan. Terus Kak, kita tuh sebenarnya masukin dari tingkat apa sih Kak, atau berapa tahun ke belakang kita masukkan? Oke, saranku teman-teman bisa masukkan CV dari 2 tahun ke belakang ataupun 2 tingkat ke belakang. Kalau misalnya nih, sekarang kalian ada di tingkat universitas, kalian sekarang lagi berada di perguruan tinggi, maka maksimal kalian bisa masukkan itu jenjang SMA, kayak gitu. Jangan lagi kalian tulis SD ataupun SMP, karena sudah tidak relevan, teman-teman. Kalau sekarang kalian SMA, maka kalian bisa masukkan maksimal SMP seperti itu. Karena memang sebetulnya mereka juga tidak terlalu membutuhkan kok riwayat sekolah kalian di SD ataupun SMP kalau sekarang kalian sudah di perguruan tinggi gitu teman-teman. Nah yang terakhir adalah menuliskan posisi tanpa menjelaskan capaian. Nah ini juga paling banyak aku temukan gitu ya pada saat awal orang yang pertama kali buat CV. Biasanya seperti ini nih teman-teman, kalian lihat gitu ya, di pengalaman organisasi atau di seminar atau workshop, mereka hanya mencantumkan seperti ini saja. Contohnya ketua divisi A, ketua umum B. Nah, tapi rekruter tuh nggak bisa tahu apa kontribusi kalian selama berproses di kegiatan tersebut. Nah, sebaiknya kalian harus menjelaskan kontribusi apa sih yang kalian berikan pada saat menjabat pada posisi tersebut atau ketika kalian berproses di organisasi tersebut, yang nantinya akan aku jelaskan pada slide-slide selanjutnya nih, teman-teman. Nah, ini mungkin pertanyaan yang paling banyak dicari sama teman-teman ya. Kayak, Kak, terus hal apa aja nih yang harus kita cantumin dalam CV? Karena kan tadi udah banyak kesalahan yang udah kakak kasih tahu, terus hal yang nggak boleh kita masukkan. Terus apakah hal yang harus kita cantumin? Nah, ini teman-teman. Yang pertama adalah info diri. Oke, info diri itu cukup 4 ini aja. Yang pertama adalah
alamat kalian gitu ya. Alamat kalian tuh di mana? Nih kalau teman-teman berfokus pada gambar gitu ya, yang pertama kita masukkan alamat Jakarta, karena aku sekarang posisinya ada di Jakarta. Kak, kalau misalnya kita masukkan alamat secara detail, boleh nggak kayak RT, RW, ataupun kelurahan? Itu sebaiknya nggak perlu ya teman-teman. Karena selain kita mengefektifkan ruang nih, kita juga sebetulnya hal tersebut tidak terlalu dibutuhkan kok. Kita cukup saja tulis Jakarta, atau kalau yang sekarang domisilinya di Bandung, tulis Bandung. Atau kalau di Malang, tulis Malang. Seperti itu cukup teman-teman. Nah yang kedua ada nomor telepon nih teman-teman. Nomor telepon ini sangat penting banget gitu ya. Karena beberapa kali aku tuh dihubungi sama recruiter ataupun pemberi beasiswa itu dari nomor telepon. Nah, pastikan ketika teman-teman sudah meng-apply CV ke dalam sebuah company atau beasiswa, itu kalian standby. Karena kadang mereka itu menelpon pada jam-jam yang tidak terduga dan kita harus siap gitu ya teman-teman untuk menerima panggilan tersebut. Selanjutnya ada alamat email atau email aktif. Nah, untuk email aktif, saranku teman-teman gunakan email aktif yang namanya itu profesional. Kadang pernah nggak sih kita tuh buat email aktif tapi nama emailnya acak-acakan teman-teman, atau bisa dikatakan kalau kata anak sekarang alay gitu ya. Nah, sebaiknya teman-teman hindari ya penggunaan email seperti itu karena terkesan tidak profesional. Buat saja satu email yang memang bagus penamaannya seperti itu. Dan yang terakhir ini media sosial, seperti yang aku bilang pada awal, kalau misalnya media sosial yang kalian gunakan itu tidak bisa merepresentasikan kemampuan kalian atau tidak perlu dimasukkan. Karena di sini aku punya LinkedIn nih teman-teman, yang teman-teman boleh cek LinkedIn aku gitu ya, isinya seperti apa, boleh dicontoh juga. Kak, kalau LinkedIn boleh pakai bahasa Indonesia, boleh banget, karena aku juga pakai bahasa Indonesia. Orang-orang itu bisa jadi luas teman-teman. Kalau misalnya kalian nggak punya media sosial, sebaiknya tidak usah teman-teman ya, tidak usah dicantumkan. Kalau kalian tidak memiliki media sosial yang dapat membranding positif diri kalian. Dan tentunya yang terakhir adalah nama di atas sini ya teman-teman, paling atas nama, kemudian selanjutnya di bawah baru hal-hal yang tadi aku sebutkan. Nah selanjutnya ini latar belakang pendidikan. Teman-teman lihat kan latar riwayat pendidikan yang aku masukkan itu cuma 2 jenjang ajang pijak gitu ya, sedang aku belajar di sini, dan juga SMA terakhir. Nah, teman-teman nih yang membedakan dari CV sebelumnya apa? Kalau di sini aku juga mencantumkan kapan aku lulus ya, prediksi lulusnya itu kapan. Karena dalam hal ini teman-teman bisa jadi dinilai oleh rekruternya sebagai orang yang punya target gitu ya. Oh, Abi prediksi lulusnya Juli nih. Berarti dia adalah orang yang punya target untuk lulus di bulan Juli. Ini juga bisa kalian ikuti gitu ya. Nah, di atasnya itu ada Malang. Itu adalah kota di mana teman-teman sekarang pendidikan teman-teman gitu. Kalau aku di Universitas Brawijaya BSI mungkin bisa ditulis Jakarta. Nah, di bagian kiri itu ada nama universitas serta di bawahnya adalah program studi apa yang saat ini sedang teman-teman ampu. Karena aku adalah sarjana ilmu pemerintahan yang nantinya lulus menjadi sarjana ilmu pemerintahan atau SIP gitu ya teman-teman, maka aku tulis di sini sarjana ilmu komunikasi. Nah, IPK ini teman-teman, kalau dirasa memang IPK teman-teman itu kurang baik gitu ya, sebaiknya tidak perlu dilampirkan, tidak apa-apa teman-teman. Tapi kalau IPK kalian kalian pengen rekruter tahu kalau IPK kalian tuh tinggi atau IPK kalian tuh cukup baik nih, maka kalian cantumkan seperti itu teman-teman. Yang di bawahnya adalah SMA. Ini SMA yang tadi aku bilang 2 pendidikan terakhir. Seperti itu teman-teman. Cukup itu aja kalau untuk latar belakang pendidikan. Nah, yang ketiga adalah pengalaman magang, kepemimpinan, dan organisasi nih teman-teman. Nah, untuk pengalaman ini agak sedikit beda dari yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Karena kan tadi aku sampaikan ke teman-teman semua, kalau kita nggak boleh nih hanya mencantumkan poin-poin aja kayak kita sebagai copywriter, kita sebagai ketua A, ketua B, tanpa kita menjelaskan kontribusi apa yang kita
berikan. Nah, kalau teman-teman melihat dari CV-ku, CV yang aku buat, saranku juga adalah hitam putih, teman-teman. Cukup hitam putih. Karena banyak dari perusahaan sekarang, dan hampir semua ya, berdasarkan risetku juga, mereka itu menggunakan sistem yang namanya ATS, teman-teman. ATS. Maka CV yang aku buat ini adalah CV yang ATS friendly. Yang artinya ketika mereka masukkan CV ke dalam sebuah mesin pencarian, tulisan-tulisannya itu akan mudah terbaca, teman-teman, dan hal-hal apa yang mereka cari, yang mereka butuhkan, bisa langsung terlihat seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Yang pertama adalah kita harus masukkan pengalaman magang. Kalau kalian nggak ada, tapi pengalaman kalian banyak, apa-apa masukkan, atau sebaliknya gitu ya, teman-teman. Nah, ini aku pertama masukkan copywriter and researcher Telkom Indonesia karena aku pernah magang di Telkom. Kemudian kita masukkan nih untuk kapan sih kita waktu itu melaksanakan magangnya. Kalau aku dari 1 Agustus 2021 sampai 30 Februari 2022, supaya rekruter ketika membaca tuh tahu, oh ternyata anak ini sudah berproses selama sekian bulan, seperti itu. Nah, ini nih teman-teman poin yang sangat krusial, yaitu menjelaskan apa role kita dan capaian yang pernah kita capai saat berada pada posisi tersebut gitu ya. Nah, ini kalau aku adalah bertanggung jawab mengelola, merancang strategi serta produksi bla 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 Telkom Indonesia. Kemudian yang kedua, berhasil memperoleh 50.000 content reach. Nah, Kak, kenapa itu Kak di bold kayak gitu? Nah, kalau untuk di bold seperti ini adalah supaya rekruter ketika membaca CV kalian secara langsung tanpa melalui sistem, mereka secara pada kalimat-kalimat atau kata yang sudah kita bold, yang artinya kita ingin menunjukkan nih ke rekruter bahwa kalian tuh cukup dengan baca ini aja sudah tahu loh apa namanya kebutuhan kalian tuh yang kalian ingin cari sudah ada di CV saya kayak gitu. Nah, kalau ini juga bisa di bold ya teman-teman, capaian apa yang pernah kalian raih. Kalau aku dulu pernah meraih 50.000 content reach saat magang di Telkom. Sehingga dengan demikian rekruter tuh pasti akan melihat kok, oh ternyata si Abi ini anaknya bisa mencapai target gitu ya. Ternyata selama dia magang banyak juga ya aktivitas yang dia lakukan dan tanggung jawab yang dia emban. Nah, seperti itu teman-teman fungsinya. Berlaku juga untuk organisasinya adalah teman-teman bisa memasukkan hal-hal yang sifatnya hal-hal apa yang pernah kalian lakukan. Seperti itu teman-teman. Bisa lihat ya, yang untuk pengalamanku di organisasi juga demikian. Nah, ini contohnya adalah yang ketua divisi riset dan penalaran baris. Di sini aku poin ketiga adalah menginisiasi program kerja baris study code sebagai wadah pengembangan diri bagi pengurus baris berjumlah 70 orang. Nah, dengan demikian rekruter tuh akan tahu, oh ternyata dulu Abi pernah menginisiasi program kerja yang diikuti sebanyak 70 orang gitu ya. Nah, tambahkan juga angka teman-teman supaya mereka bisa menjadi semakin tertarik gitu. Kita lanjut nih teman-teman yang terakhir, tapi yang bukan yang paling akhir, yaitu penghargaan yang relevan. Kadang banyak nih yang salah penghargaan yang relevan, mereka tidak mencantumkan penghargaan-penghargaan yang sekiranya relevan sama posisi yang mereka lamar gitu ya. Kadang kan seperti yang aku bilang tadi, mereka hanya membuat satu CV dan digunakan untuk banyak gitu ya, banyak posisi. Nah, kadang ini tidak efektif karena biasanya setiap company itu memiliki requirements yang berbeda, memiliki job description yang berbeda. Maka dalam hal ini penghargaan yang relevan juga bisa teman-teman cantumkan nih. Contohnya adalah aku nih. Pertama adalah 40 besar penulis terbaik tingkat nasional. Waktu itu aku pernah ikut lomba esai. Nah, di sini kalian harus taruh juga capaian apa yang kalian pernah buat. Nah, kalau di sini kan aku menuliskan berhasil memperoleh peringkat 15 dari 262 peserta. Jadi mereka bisa tahu, oh dulu pesertanya tuh sebanyak ini dan si Abi berhasil memperoleh peringkat 15. Terus yang poin ketiga, berhasil memperoleh predikat penulis terbaik. Wah, berarti keren juga nih dari 262 peserta jadi penulis terbaik gitu ya. Kemudian pada saat ini aku nulis penerima beasiswa Bank Indonesia. Maka aku menulis juga berhasil menjadi salah satu penerima beasiswa dari ribuan pendaftar supaya rekruter itu tahu, oh ternyata dulu yang daftar beasiswa ini tuh sampai ribuan gitu ya, dan yang diterima cuma sekitar segini. Oh, berarti Abi termasuk orang yang hebat juga nih. Nah, itu fungsinya seperti itu teman-teman, dibanding kita hanya menuliskan poin-poin
ataupun cuma penerima beasiswa Bank Indonesia aja, atau juara satu lomba, tanpa menjelaskan apa kontribusi atau capaian yang pernah kita raih selama berproses pada tempat tersebut. Seperti itu teman-teman ya. Dan yang terakhir nih, mungkin kalian akan bertanya-tanya, Kak, aku mau dong Kak, format template CV seperti itu, karena aku udah sediakan. Teman-teman sekarang bisa buka HP-nya dan langsung scan aja nih. Di situ ada CV-ku yang teman-teman bisa nanti gunakan, tinggal dirubah-rubah aja gitu ya. Misal tadi aku namanya Abi Kurniawan, tinggal kalian rubah dengan nama kalian. Nah, mungkin buat yang lagi belum sempat megang HP, bisa di-screenshot dulu aja, supaya nanti di lain waktu, teman-teman bisa scan dan bisa merubah CV kalian supaya menjadi lebih baik. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman yang bisa aku sampaikan. Lebih enak sih kita bisa diskusi bareng supaya ilmu yang didapatkan itu bisa jauh lebih masuk. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan teman-teman. Selanjutnya aku serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Abi. Wow, keren banget ya. Seru banget sih. Dari tadi aku nyimak penjelasan materi dari Kak Abi ini tuh banyak banget informasi dan pengetahuan baru dari Kak Abi yang tadi kita dapatkan ya teman-teman. Kalau aku sih penasaran banget gitu, kayak langsung ada banyak pertanyaan-pertanyaan gitu pas lihat materi yang Kak Abi bawain. Tapi aku mau kasih kesempatan dulu nih sama peserta yang hadir di sini. Yuk, yang mau diskusi dan bertanya, boleh langsung angkat fitur raise hand dan on cam ya. Oh, udah banyak nih yang raise hand. Oke deh, kalau gitu dari yang pertama dulu ada Aldi Bragi dari Bogor. Boleh on mic-nya, Aldi? Halo Aldi. Halo Kak. Halo, boleh langsung nanya ke Kak Abi ya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Aldi dari Bogor. Saya izin bertanya kepada Kak Abi nih. Kak, saya mau nanya nih, bagaimana langkah sederhana membuat CV untuk beasiswa LPDP? Dan selanjutnya itu, apakah ada perbedaan spesifik antara CV buat beasiswa atau buat internship? Itu sendiri seperti apa? Makasih banyak. Oke, untuk Kak Abi, mau ditampung dulu apa langsung dijawab, Kak? Oke, aku langsung jawab aja ya Dina ya. Boleh, silahkan. Oke, baik Aldi, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Tepuk tangan dulu dong teman-teman, pertanyaannya Aldi ini bagus banget gitu ya. Pertama, pertanyaannya Aldi adalah buat beasiswa LPDP ya Aldi ya? Iya betul Kak Abi. Aldi sekarang statusnya sebagai mahasiswa atau sedang mendaftar untuk beasiswa LPDP? Sebagai mahasiswa Kak. Oh, tapi ada rencana untuk daftar beasiswa LPDP? Iya. Oke, baik Aldi. Iya betul. Oke, baik Aldi. Aldi, untuk jawaban singkat dari pertanyaanmu adalah seperti ini. Untuk beasiswa itu biasanya menggunakan format yang CV ATS friendly yang seperti aku sampaikan. Termasuk aku sih sebetulnya belum punya pengalaman juga ya untuk apply beasiswa LPDP. Karena pada saat ini pun aku masih berstatus sebagai mahasiswa. Tapi sepengetahuanku untuk beasiswa biasanya itu menggunakan format yang sudah ditentukan Aldi. Nah, kalau beasiswa Bank Indonesia nih pada saat aku mendaftar dulu ya, itu ada maksimal halaman. Nah, berarti kalau seperti itu harus diikuti gitu ya. Kalau misalnya mereka minta maksimal halamannya 2, maka kita harus bikin CV yang maksimal halamannya 2. Pun kalau untuk beasiswa LPDP, mereka mensyaratkan berapa lembar nih maksimalnya. Ketika mereka mensyaratkan 3 lembar maksimal, maka sebaiknya Aldi juga memaksimalkan CV yang memaksimalkan halaman yang mereka kasih. Jadi kalau misalnya dikasih maksimal 3, sebaiknya Aldi maksimalkan untuk membuat CV dengan 3 halaman. Tapi kalau untuk formatnya, itu sepertinya mengikuti dari masing-masing institusinya ya Aldi, seperti itu. Nah kemudian kalau untuk kerja tuh, beda nggak sih Kak, kerja atau untuk beasiswa? Sepengetahuanku, kalau untuk kerja dan beasiswa itu dibedakan dari hal yang seperti aku katakan tadi gitu ya. Kalau pekerjaannya itu berkaitan dengan bidang seni ataupun bidang kreativitas, maka sebaiknya gunakan CV yang berwarna atau CV yang menggambarkan kalau kalian itu adalah orang yang kreatif gitu. Tapi kalau misalnya kalian ingin melamar pekerjaan yang tidak berkaitan dengan hal tersebut, sebaiknya gunakan CV yang aku kasih teman-teman ATS friendly, karena hampir dari semua rekruter itu biasanya menggunakan sistem yang bernama sistem ATS.
Karena kan bayangin nggak sih dari ribuan pendaftar gitu ya, dari ribuan pendaftar mereka harus menseleksi, kan nggak mungkin satu persatu. Maka dari itu mereka menggunakan sebuah sistem yang namanya ATS. Nah, sistem inilah yang nantinya akan capable, nantinya akan cocok dengan format yang tadi aku berikan. Nah, kemudian kalau untuk beasiswa itu biasanya juga mengikuti dari institusinya. Seperti itu, Aldi. Tapi kalau misalnya memang tidak diberikan instruksi khusus ya, tidak apa-apa kok untuk menggunakan CV yang sama, baik untuk pekerjaan ataupun untuk beasiswa. Intinya kembali lagi adalah menyesuaikan dengan permintaan terkait dengan apa yang mereka cari gitu. Entah CV kreatif atau CV model seperti ATS. Seperti itu, Aldi. Mudah-mudahan menjawab ya, Aldi. Baik, Ya, Aldi. udah terjawab, Kak Sukses, Aldi. Aldi. Ya, Terima makasih kasih. banyak. Ya, Oke, mungkin aku kembalikan ke moderator ya. Oke. Udah kejawab ya berarti Aldi. udah Kak, udah Oke, terjawab. terima kasih Aldi. Fitur raisannya udah boleh dinonaktifin. Kemudian ada juga yang raise hand, itu namanya Yunita Karim. Halo Yunita. Halo Yunita, bisa perkenalkan diri dulu nggak? Dari mana dan asal kampusnya? Perkenalkan diri, nama aku Yunita Karim, aku dari Tangerang. Sebelumnya aku bukan mahasiswa ya Kak, aku masih SMK. Oke, terima kasih sudah mengikuti acara ini. Boleh langsung tanya ke Kak Abi ya? Dan baru ingin membuat CV gitu untuk beasiswa agar CV-nya tetap terlihat menarik, itu bagaimana alamat apa, atau berorganisasi juga paling hanya OSIS atau segalanya yang masih ada di SMK. Itu gimana Kak caranya? Boleh Kak Abi, silahkan dijawab pertanyaannya. Oke, terima kasih moderator. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih, Yunita sekarang posisinya atau sekarang lagi pendidikan di SMK ya, Yunita? Betul? Iya, betul. Ya, rencana untuk buat CV-nya nanti untuk melamar pekerjaan atau melamar beasiswa atau apa? Beasiswa sih Kak. Oh, untuk beasiswa, untuk lanjut ke perguruan tinggi seperti itu ya? Iya, perguruan tinggi. Oke, baik Yunita. Terima kasih Yunita atas pertanyaannya nih, bagus banget ya teman-teman. Dan kita tuh sering gak sih ngalamin, kita tuh nggak punya pengalaman apa-apa nih Kak. Aduh, kita tuh belum pernah ikut organisasi, kita nggak punya pengalaman kepemimpinan dan sebagainya. Terus apa yang harus kita tulis? Bah, kita cuma nulis nama kita aja. Enggak, teman-teman. Karena kalau kita cuma nulis nama, kesempatan kita untuk diterima itu kecil banget ya. Masa cuma tulis nama dan riwayat pendidikan? Nah, saranku gini nih Yunita, untuk Yunita ya. Yang pertama adalah Yunita bisa aktif untuk mengikuti e-learning. Sekarang kan banyak ya e-learning dari course-course gitu. Atau Yunita bisa ambil sertifikasi, contohnya sertifikasi Microsoft Office, ataupun seperti bahasa Inggris. Nah, hal itu akan membantu Yunita nih kalau misalnya belum punya pengalaman di bidang organisasi ataupun pengalaman kerja. Seperti itu Yunita. Jadi, saranku untuk Yunita ketika belum memiliki pengalaman di organisasi atau belum memiliki apapun gitu ya, pengalaman kerja tidak ada ataupun pengalaman organisasi tidak ada, maka kita bisa maksimalkan dengan mengikuti course-course ataupun berbayar ataupun mengikuti sertifikasi seperti Microsoft Office atau sertifikasi bahasa. Nah, selain daripada itu, Yunita juga bisa memaksimalkan dari menuliskan deskripsi diri. Kalau tadi kan aku tidak menuliskan deskripsi diri ya, jadi setelah namaku, kemudian langsung riwayat pendidikan dan pengalaman. Nah, bagi teman-teman yang mungkin tidak punya pengalaman dalam bidang organisasi ataupun prestasi, teman-teman di bawah nama, yang di bawah alamat, kemudian nomor telepon itu bisa kalian tuliskan dengan deskripsi diri. Contohnya seperti ini, saya adalah siswa dari SMKA yang memiliki ketertarikan dalam bidang A. Saya sangat yakin bahwa saya merupakan orang yang berkompeten dalam bidang A. Nah, seperti itu Yunita. Jadi kita bisa maksimalkannya dengan menuliskan deskripsi diri kita. Makanya tadi aku sampaikan nih pada slide sebelumnya, kalau misalnya kita harus kenal sama diri kita terlebih dulu gitu ya. Nah, kalau misalnya kita kenal dengan diri kita, maka kita membuat deskripsi diri itu jauh lebih mudah. Jadi seperti itu ya, kalau aku bisa simpulkan, kalau bagi teman-teman yang belum memiliki pengalaman organisasi ataupun magang, tapi pengen buat CV, maka kita bisa masukkan pertama adalah course online atau e-learning course yang pernah kita ikuti. Banyak kok
kok yang gratis teman-teman bisa dicoba dari sekarang gitu ya, kita kumpulin. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa mencantumkan sertifikasi, misal sertifikasi Microsoft ataupun sertifikasi bahasa, yang pasti itu akan jauh bermanfaat gitu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah memaksimalkan dengan menuliskan deskripsi diri. Tuliskan deskripsi diri teman-teman tuh, kalian punya passion dalam bidang apa, berminat dalam bidang apa, dan yang kalian rasa kalian mampu atau berpotensi itu kalian tulis di situ. Gitu ya Yunita, semoga menjawab. Terima kasih. Terima kasih Kak sebelumnya. Oke, terima kasih Kak Abi atas jawabannya. Jadi teman-teman yang nggak punya pengalaman nggak usah bingung karena tadi udah dijawab sama Kak Abi ya. Jadi bisa ikutin tuh kursus-kursus di luar yang kegiatan sekolah atau kampus kalian. Terus terima kasih Yunita, semoga udah terjawab ya pertanyaannya. Ya Kak. Masih banyak ternyata yang raise hand. Aku mau coba ke Kak Farahdina karena udah lengkap ya, udah on cam juga. Boleh Kak Farahdina silakan tanya ke Kak Abi. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Kak Dina atas waktunya. Perkenalkan saya Farahdina, mahasiswi dari Universitas Syekh Kuala, salah satu universitas yang ada di Aceh. Jadi pertanyaan saya ke Kak Abi adalah, pertanyaan pertama, Farah tertarik nih Kak di bagian yang skill, jangan dikasih simbol-simbol kayak misalnya bintang 5, bintang 7. Pertanyaan Farah, apakah skill menurut kakak, apakah skill benar-benar harus dihapuskan dari CV? Maksudnya kayak kan ada nih CV orang yang skill public speaking, skill project management tanpa deskripsi apapun. Menurut kakak, apakah itu lebih baik dihapuskan saja atau bagaimana? Dan yang kedua, apakah menurut kakak apakah CV direkomendasikan menggunakan bahasa Inggris atau mungkin kalau untuk company di dalam negeri pakai bahasa Indonesia aja? Itu aja pertanyaan dari Farah. Terima kasih. Terima kasih Farah, udah boleh dijawab ya Kak Abi. Oke, baik Farah. Farahdina dari Universitas Syekh Kuala ya, dari Aceh ya? Wah, jauh banget ya. Teman-teman, ini pertanyaan Farah luar biasa bagus ya, ada 2 pertanyaan. Tadi kalau aku bisa ulang, yang pertama itu, apakah skill harus kita hapuskan atau bisa kita tetap pertahankan nih? Kalau misalnya kita punya skill cuma public speaking atau project management. Nah, kalau misalnya seperti itu, Farah, tidak apa-apa kok untuk dimasukkan di bagian akhir. Karena kalau teman-teman lihat nih, teman-teman yang belum tadi scan CV-ku, scan template CV, boleh coba di-scan dulu dan dilihat CV-ku secara utuh gitu ya. Nah, pada bagian akhir, kolom yang bernama tambahan, teman-teman. Kolom tambahan kiranya yang kita tuh berpotensi di situ gitu. Misal kita mampu untuk Microsoft Office, bisa kita tuliskan. Microsoft Office mampu mengoperasikan Adobe Photoshop atau mampu memiliki kemampuan public speaking, itu boleh dicantumkan di kolom tersebut. Tapi lebih baik memang kita buktikan bahwa kita memang betul-betul mampu dalam bidang tersebut gitu ya. Contohnya kalau kita mengklaim diri kita bisa bahasa Inggris, berarti harusnya kita bisa melampirkan sertifikasi juga gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada tapi kita yakin kalau kita mampu nih dan kita punya skill tersebut, maka tidak apa-apa kok untuk dicantumkan di bagian skill seperti itu. Ada di kolom terakhir itu ada namanya kolom tambahan. Nah, di situ kalian bisa menuliskan. Kalau aku pada saat itu kalau tidak salah menuliskan aku menggagas program melek virus corona di Malang. Karena waktu itu kan lagi awal-awal virus corona dan kemudian aku bersama rekan-rekanku menginisiasi program namanya melek virus corona. Nah, itu bisa teman-teman tambahkan pada bagian akhir gitu ya. Itu jadi Farah ya untuk pertanyaan pertama. Dan untuk pertanyaan kedua, apakah CV direkomendasikan bahasa Inggris? Ini Farah, kita harus melihat dulu ya terkait dengan instansi pemberi beasiswa ataupun company yang pengen kita lamar. Nah, contoh gampangnya gini, kalau misalnya company yang pengen kita lamar, terus di bagian requirements atau job description-nya itu pakai bahasa Inggris, maka secara tidak langsung sebetulnya mereka menginginkan kandidat yang menggunakan bahasa Inggris atau yang memiliki kemampuan bahasa Inggris gitu. Tapi kalau misalnya pada saat ditulis job description atau requirements-nya tidak menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi yang pertama adalah kita harus menyesuaikan dulu company yang kita mau tuh, kita lihat dari job description-nya, ini company yang menulisnya pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris, wah berarti kita bisa identifikasi
company ini pengen nih orang yang bisa bahasa Inggris juga, kayak gitu. Kemudian yang kedua, betul tadi yang dikatakan kamu gitu ya, kalau kita juga harus menilai apakah company ini tuh perusahaan multinasional atau perusahaan nasional. Biasanya kalau untuk perusahaan multinasional memang diwajibkan untuk menggunakan bahasa Inggris, teman-teman. Itu ya, CV-nya. Dan biasanya sih pada saat wawancara juga diminta untuk bahasa Inggris. Jadi teman-teman prepare gitu ya. Tapi kalau untuk perusahaan nasional, biasanya sih tidak apa-apa untuk menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Mudah-mudahan terjawab ya. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Terima kasih kembali, Farah. Dari Devita. Devita udah boleh on mic ya? Dan nanya langsung ke Kak Abi. Ya, terima kasih Kak Dina. Apa suara saya sudah terdengar? Udah aman. Ya, jadi terkait CV ATS tadi, sekarang kan udah banyak tuh perusahaan yang menggunakan sistem ATS. Nah, kira-kira persyaratan seperti apa sih dalam CV kita supaya bisa lolos sistem ATS ini? Gitu, Kak. Oke, baik Kak Abi, boleh dijawab pertanyaannya ya Kak. Oke, pertanyaan bagus dari Devita nih. Pasti ini juga ditanyakan sama teman-teman yang lain gitu ya, Kak. Kalau misalnya kita buat CV ATS, ada nggak sih Kak hal-hal yang dalam tanda kutip haram gitu ya kita masukkan dalam CV tersebut? Nah, ada nih Devita berdasarkan pengalaman aku. Yang pertama, CV tersebut tuh nggak boleh banyak warna, apalagi warna teks dengan warna background-nya itu menyatu. Nah, kan bisa di tulisan yang teman-teman buat itu tidak terbaca. Nah, bayangin nggak sih kalau kita di scan sistem ternyata tidak terbaca, alhasil padahal kita berkompeten nih, kita sesuai sama requirements yang dicari oleh perusahaan tersebut, tapi ketika tidak terbaca oleh sistem, maka otomatis CV kita itu akan tereliminasi gitu. Maka sebaiknya tidak perlu untuk menggunakan background yang CV-nya, background CV yang berwarna seperti itu ya, Devita. Kemudian yang kedua adalah kurangi penggunaan gambar. Nah, ini juga sebaiknya dihindari teman-teman, apalagi gambar-gambar yang menutup teks. Pokoknya ketika di-scan, kemudian scan tersebut tidak bisa terbaca, intinya teks yang ditulis itu menyatu dengan gambar. Nah, itu sebaiknya tidak usah ya, Devita, yang untuk gambar. Kemudian selanjutnya adalah tulisan-tulisan yang hurufnya itu tidak jelas atau tidak terbaca gitu ya. Ada kan ya kalau misalnya teman-teman buat CV, kemudian font-font yang digunakan itu adalah font yang tidak lazim gitu ya, font yang berulir dan sebagainya, itu sebaiknya dihindari. Gunakan font-font yang memang bisa terbaca dengan jelas gitu. Kadang memang selain dari screening melalui website, screening melalui sistem ATS, banyak juga kok recruiter yang memverifikasi kembali dengan melihat langsung gitu ya. Nah, sebaiknya dihindari untuk penggunaan font yang seperti itu. Terus apa lagi ya? Kalau untuk CV ATS friendly, sepertinya itu aja Devita yang sebaiknya tidak perlu kita lakukan atau kita masukkan gitu ya dalam ATS friendly. Gitu Devita. Semoga menjawab ya. Oke, aku juga mau ngasih kesempatan nih untuk teman-teman yang kebetulan gak bisa on cam ya. Karena di sini semua harus adil, harus kebagian. Jadi aku akan bacain pertanyaan-pertanyaan yang ada di room chat, tapi hanya beberapa aja. Karena dari tadi udah banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk untuk Kak Abi, keren banget nih emang narasumber kita hari ini. Oke, aku akan mewakilkan pertanyaan dari jeng tunggu ya. Dari Nur Hikmah, Kak Abi. Halo panitia, kata Nur Hikmah. Izin tanya melalui kolom chat karena tidak bisa open mic. Beberapa pertanyaan untuk Kak Abi nih, katanya. CV Kak Abi yang dicontohkan tadi kan berbahasa Indonesia. Nah, dari pengalaman Kak Abi, apakah bisa berhasil masuk ke sistem ATS jika berbahasa Indonesia? Kemudian pertanyaan kedua, jika mempunyai pengalaman menjadi owner bisnis, dari mulai produksi, pemasaran online, foto, produk, dan lain-lain dilakukan dengan sendiri, bagaimana sih Kak cara kita untuk bisa merangkum pengalaman tersebut ke dalam sebuah CV? Kak Abi mungkin boleh dijawab dulu ya. Oke, baik. Tadi siapa yang nanya, Dina? Nur Hikmah, Kak, namanya. Oke, Nur Hikmah. Ini pertanyaannya bagus banget ya, Nur Hikmah ya. Yang pertama
adalah nih Kak, apakah kita bisa apakah kan tadi kan aku nulis pakai bahasa Indonesia gitu ya, apakah kemudian bisa tembus? Betul. Bisa nggak sih kalau kita nulis CV-nya pakai bahasa Indonesia tuh masuk ke search engine-nya ITS? Oke, baik. Terima kasih ya Dina atas pertanyaannya, atas penyampaian materinya, penyampaian pertanyaannya dari saudara itu tadi. Oke, gini, jawabannya adalah yang pertama itu bisa, gitu ya. Karena beberapa kali aku juga dipanggil ya teman-teman rekrutmen, contohnya adalah dari Grab kayak gitu. Padahal pada saat itu aku juga menggunakan bahasa Indonesia, itu jawabannya bisa. Tapi kita harus tahu kata-kata apa atau ya kata apa yang sekiranya memang mereka cari gitu. Tapi biasanya sih kalau untuk sistem ETS itu hampir secara keseluruhan menggunakan bahasa Inggris kayak gitu. Karena kan istilahnya mereka nih pengen mensortir gitu ya. Apa namanya kata-kata apa yang relevan. Nah, biasanya memang menggunakan bahasa Inggris, tapi berdasarkan pengalamanku beberapa kali, contohnya aku pernah dipanggil untuk interview dari Grab, kemudian dari Lazada juga, pada saat itu aku menggunakan CV yang berbahasa Indonesia. Jadi sebetulnya CV bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris itu bisa saja, cuma saranku adalah menggunakan bahasa Inggris saja kayak gitu. Karena biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang multinasional atau perusahaan yang besar itu pakai bahasa Inggris kayak gitu ya. Tapi tenang aja kok teman-teman, sekarang kan banyak banget ya tools-tools untuk mengkonvert bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, contohnya Google Translate atau Grammarly. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir untuk hal itu. Tapi di sini aku mencontohkan pakai bahasa Indonesia apabila perusahaan yang ingin teman-teman lamar itu memang perusahaan-perusahaan yang tidak membutuhkan kemampuan dalam bahasa Inggris kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, boleh diulang Dina pertanyaannya? Boleh, tunggu ya. Pertanyaan kedua adalah jika mempunyai pengalaman menjadi owner bisnis dari mulai produksi, pemasaran online, terus juga foto produk dan apapun dilakukan dengan sendiri, bagaimana cara kita bisa merangkum pengalaman tersebut ke dalam sebuah CV? Oke, baik. Ini pertanyaannya yang bagus banget ya, dan kebetulan aku pribadi belum punya pengalaman nih untuk menuliskan hal sebanyak ini gitu ya. Tapi saranku ya, untuk memasukkan hal seperti itu kita bisa masukkan kontribusi apa. Contohnya adalah apa yang kita lakukan gitu. Apa yang kita lakukan itu bisa langsung mengelola bisnis dengan membuat konten ataupun promosi sekaligus apa, itu bisa kita cantumkan dalam 2 poin aja. Contohnya kan tadi yang aku buat gitu ya. Jadi satu pengalaman itu bisa dituliskan 2 poin deskripsi. Nah, sebaiknya itu juga dilakukan sama tadi si penanya gitu ya. Jadi yang pertama mungkin teman-teman bisa mencantumkan secara garis besar aja, kayak mengelola bisnis dengan bla 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 seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, kalau kalian mengelola bisnis tersebut dan kemudian pernah mencapai sesuatu, misal mendapatkan penghasilan sebesar ini, menghasilkan laba sebesar ini. Nah, itu juga bisa ditulis. Jadi intinya yang bisa dituliskan ke dalam sebuah CV itu adalah apa yang kalian lakukan. Kemudian yang kedua adalah prestasi apa yang pernah kalian capai dalam posisi tersebut. Intinya tidak usah terlalu berlebihan ataupun terlalu banyak. Kayak gitu. Itu sih mudah-mudahan terjawab ya untuk pertanyaannya. Oke, semoga terjawab ya Norikma, karena waktu udah menunjukkan pukul 11.30, jadi sepertinya untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dibacakan oleh moderator atau belum dapat kesempatan, bisa ikut ke webinar Kak Abi lain waktu gitu ya, nanti Kak Abi akan sharing juga informasinya sama kita. Oke deh, karena tadi udah masuk ke sesi tanya jawab yang super duper keren baik dari Kak Abi maupun dari peserta, jujur aku sebagai moderator sedikit speechless karena pertanyaan kalian tuh semuanya bagus-bagus banget. Ya nggak sih Kak Abi, setuju nggak Kak Abi? Betul banget, pertanyaannya kritis-kritis, pertanyaannya bener-bener relate banget sama kita-kita semua, Dina. Gitu. Ya kan? Bener. Yeah. Nah, karena setelah itu akan ada foto bersama, jadi aku minta tolong untuk para peserta, boleh ya di on cam dulu, karena kita akan ngambil sesi dokumentasinya. Yuk on cam dulu yuk. Untuk panitia dokumentasi, apakah sudah siap? Ya, untuk teman-teman, kita off cam dulu ya. Kita on cam dulu, kita foto bersama. Baik, untuk slide pertama, senyum, 1, 2, 3. Para peserta sekalian, sekali lagi kami dari tim EduSpace Event Organizer ini mengucapkan terima kasih kepada pemateri yaitu Kak Abi Kurniawan atas waktunya dan juga seluruh peserta yang hadir
karena telah berpartisipasi dengan kondusif dari awal sampai akhir dalam kegiatan seminar kali ini. Juga tidak lupa ucapan terima kasih saya dan teman-teman panitia untuk dosen pembimbing yaitu Bapak Robikal Muntaha Meliala SSMIKOM selaku dosen mata kuliah Event Management. Terima kasih Bapak sudah menyimak webinar ini dari awal sampai akhir. Semoga informasi yang diberikan juga bermanfaat untuk Bapak ke depannya. Kemudian terima kasih untuk sponsor kita yaitu FWB Coffee Friends with Beans yang bertepatan di Jalan Bintara. Terima kasih kepada media partner yang turut serta membantu dari awal sampai akhir untuk melancarkan acara ini, yaitu ada UKM Jurnalistik UBSI, kemudian Himakom UBSI, Event Mahasiswa, Kui Point Campus, dan juga Event Jakarta. Jangan lupa untuk para peserta mengisi absen di kolom komentar ya. Bisa dilihat di kolom chat kita nih, absen yang udah di-share sama tim panitia. Wajib mengisi absen untuk mendapatkan sertifikat. Nah, selain itu nih, benefit satu lagi nih dari tim EduSpress, yaitu kita akan memberikan kalian voucher diskon 20% ngopi di FWB Coffee. Seru banget nggak sih acara hari ini tuh? Udah lihat seminar, dapat informasi dan pengetahuan baru dari Kak Abi, juga dapat voucher 20%. Kurang apa lagi sih kita sama kalian? Nanti nanti vouchernya itu bisa di-redeem di FWB Coffee, tempatnya di Jalan Kuliner Bintara 15, Bintara dan Bekasi. Itu bisa dilihat di Google Maps aja ya teman-teman alamatnya. Nah, voucher ini juga punya syarat dan ketentuan, berlakunya selama bulan Juni 2022. Ingat, bulan Juni. Jadi kalau kalian ngopinya baru bulan Juli itu udah nggak kepake ya, udah hangus besti. Terus juga digunakan untuk 1 kali transaksi per orang. Jadi kalau mau bawa pacar, kalau yang ikutan cuma 1 nih, cuma 1 doang yang bisa, nggak bisa 2, nanti rugi dong mewah ya. Terus setelah itu, ini berlaku hanya untuk 100 orang pertama ya teman-teman. Jadi kan di sini ada sekitar 100 lebih tuh. Nah, vouchernya itu nanti akan dikirim melalui email bersamaan dengan sertifikat. Oke, akhir kata, saya Dina Safira selaku moderator harus pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan selama saya memandu acara ini. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam seminar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.